Sebelum Google Maps, ketika tersesat adalah hal yang biasa. 6. Selama ribuan tahun, bepergian selalu menjadi sebuah tantangan. Bukan karena kendaraan yang lambat semata, tetapi karena manusia seringkali tidak mengetahui dengan pasti kemana mereka harus pergi. Hari ini, kita hanya perlu mengeluarkan ponsel, mengetik nama sebuah tempat, lalu sebuah garis berwarna muncul di layar. Beberapa detik kemudian, suara digital mulai memberikan petunjuk. Belok kiri 200 meter lagi. Ambil jalan keluar berikutnya. Kamu telah tiba di tujuan. Semuanya terasa sangat mudah. Namun belum lama ini, semua kemudahan tersebut sama sekali belum ada. Jika seseorang ingin bepergian ke kota yang belum pernah dikunjungi, persiapannya bisa memakan waktu berhari-hari. Mereka harus membeli peta, mempelajari nama jalan, menghafal persimpangan, menandai rute menggunakan pena. Bahkan tidak sedikit yang menulis petunjuk arah di secari kertas agar tidak lupa selama perjalanan. Kesalahan kecil saja dapat membuat seseorang tersesat selama berjam-jam. Pada era 1980-an hingga awal 2000-an, peta kertas menjadi teman perjalanan yang paling penting. Di dalam mobil keluarga, hampir selalu terdapat atlas jalan yang tebal. Pengemudi akan berhenti di pinggir jalan untuk membuka lembar demi lembar peta. Kadang-kadang angin membuat peta terlipat. Kadang ukurannya terlalu besar sehingga sulit dibaca di dalam mobil. Tidak jarang pengemudi dan penumpang berdebat hanya karena salah membaca arah. Bagi wisatawan, tantangannya bahkan lebih besar. Saat mengunjungi kota baru, mereka sering harus bertanya kepada penduduk setempat. Maaf, jalan menuju stasiun kemana? Bagaimana menuju hotel ini? Sebagian orang mendapatkan petunjuk yang benar. Sebagian lainnya justru semakin tersesat karena penjelasan yang membingungkan. Pada malam hari atau di daerah yang minim papan petunjuk, situasinya bisa menjadi jauh lebih sulit. Banyak orang berputar-putar tanpa mengetahui bahwa tujuan mereka sebenarnya hanya berjarak beberapa ratus meter. Di dunia bisnis, kesalahan navigasi berarti kerugian. Truk pengiriman terlambat tiba. Kurir salah alamat. Biaya bahan bakar meningkat. Waktu kerja terbuang sia-sia. Maskapai penerbangan, perusahaan logistik, hingga layanan darurat terus mencari cara agar perjalanan menjadi lebih efisien. Sementara itu, perkembangan teknologi mulai membuka harapan baru. Pada tahun 1970-an hingga 1990-an, sistem GPS mulai dikembangkan dan disempurnakan. Awalnya hanya digunakan untuk kepentingan militer. Kemudian perlahan dibuka untuk masyarakat sipil. Perangkat navigasi GPS khusus mulai dijual. Namun harganya sangat mahal. Tidak semua orang mampu membelinya. Selain itu, pembaruan petanya dilakukan menggunakan cakram atau kartu memori. Jika ada jalan baru dibangun, pengguna harus membeli data peta yang terbaru. Banyak orang tetap memilih menggunakan peta kertas. Di sisi lain, internet mulai berkembang dengan sangat cepat. Komputer mulai masuk ke rumah-rumah. Mesin pencari menjadi semakin populer. Perusahaan teknologi berlomba-lomba menciptakan layanan baru yang memanfaatkan internet. Namun satu pertanyaan besar masih belum memiliki jawaban. Bagaimana jika seluruh informasi peta dunia bisa diakses melalui internet? Bagaimana jika orang dapat mencari alamat hanya dengan mengetik nama tempat? Bagaimana jika peta bisa diperbarui secara terus-menerus tanpa harus membeli atlas baru? Dan bagaimana jika suatu hari nanti peta tersebut dapat menunjukkan posisi kita secara langsung? Pada awal tahun 2000-an, semua pertanyaan itu masih terdengar seperti mimpi.
Tidak ada yang menyangka bahwa dalam beberapa tahun ke depan, sebuah layanan sederhana akan mengubah cara miliaran orang bepergian. Layanan itu tidak lahir di sebuah perusahaan peta tradisional. Ia tidak berasal dari produsen mobil. Bukan pula dari perusahaan GPS. Sebaliknya, layanan tersebut muncul dari sebuah perusahaan internet yang saat itu lebih dikenal sebagai mesin pencari. Perusahaan itu bernama Google. Dan keputusan mereka membeli sebuah perusahaan kecil pembuat perangkat lunak peta akan menjadi awal dari salah satu revolusi teknologi terbesar di abad ke-21. Tak seorang pun saat itu menyadari bahwa keputusan tersebut akan mengubah cara manusia mencari jalan, merencanakan perjalanan, menjalankan bisnis, hingga menjelajahi dunia. Karena dari sinilah kisah Google Maps benar-benar dimulai. Lahirnya Google Maps. Revolusi peta digital dimulai 6. Memasuki awal abad ke-21, internet berkembang jauh lebih cepat daripada yang pernah diperkirakan siapapun. Jutaan orang mulai menggunakan mesin pencari untuk menemukan informasi. Email menggantikan surat. Belanja mulai dilakukan secara daring. Namun ada satu hal yang masih terasa kuno. Peta. Ketika seseorang ingin mencari alamat, internet memang sudah menyediakan beberapa layanan peta digital. Akan tetapi, pengalaman menggunakannya masih sangat terbatas. Sebagian besar hanya menampilkan gambar statis. Jika ingin melihat area lain, pengguna harus menunggu halaman dimuat kembali. Prosesnya lambat, kurang praktis, dan seringkali membuat frustrasi. Saat itu, belum ada peta digital yang benar-benar nyaman digunakan. Di sisi lain, Google sedang berkembang menjadi mesin pencari terbesar di dunia. Perusahaan ini memiliki visi yang sederhana namun sangat ambisius. Mengorganisasi seluruh informasi di dunia agar mudah diakses oleh semua orang. Namun para pendiri Google menyadari bahwa informasi bukan hanya berupa tulisan. Lokasi juga merupakan informasi. Jalan adalah informasi. Gedung adalah informasi. Alamat adalah informasi. Jika semua itu dapat dihubungkan ke internet, maka orang tidak hanya bisa mencari jawaban. Mereka juga bisa menemukan tempat. Pada saat yang hampir bersamaan, di Sydney, Australia, 4 orang pengembang perangkat lunak mendirikan sebuah perusahaan kecil bernama Ware2 Technologies. Mereka memiliki ide yang cukup berbeda dibandingkan layanan peta pada masa itu. Alih-alih membuat gambar peta biasa, mereka ingin menciptakan peta yang bisa digeser dengan mudah. Pengguna cukup mengklik lalu menggeser layar. Tidak perlu memuat ulang halaman setiap beberapa detik. Hari ini kemampuan itu terasa biasa. Namun pada tahun 2003, konsep tersebut sangat revolusioner. Teknologi internet saat itu belum dirancang untuk pengalaman seperti itu. Para pengembang harus menemukan berbagai cara agar peta tetap terasa cepat meskipun koneksi internet masih lambat. Mereka membagi peta menjadi ribuan potongan kecil. Ketika pengguna menggeser layar, hanya bagian yang diperlukan saja yang dimuat. Teknik sederhana ini membuat navigasi terasa jauh lebih mulus dibandingkan layanan lain. Ide tersebut menarik perhatian Google. Perusahaan itu melihat bahwa teknologi ini memiliki masa depan yang luar biasa. Pada tahun 2004, Google resmi mengakuisisi Ware2 Technologies. Keputusan ini menjadi salah satu investasi paling penting dalam sejarah perusahaan. Namun Google tidak berhenti di sana. Mereka memahami bahwa untuk membangun layanan peta terbaik di dunia, satu teknologi saja tidak cukup. Google kemudian mengakuisisi perusahaan lain bernama Keyhole. Keyhole mengembangkan teknologi citra satelit dan visualisasi permukaan bumi dalam bentuk 3 dimensi.
Teknologi inilah yang nantinya berkembang menjadi Google Earth. Dengan menggabungkan teknologi peta interaktif dan citra satelit, Google memiliki fondasi yang sangat kuat. Tetapi masih ada satu masalah besar. Bagaimana mengumpulkan data jalan dari seluruh dunia? Tugas itu tidak sederhana. Ada jutaan kilometer jalan, ratusan juta bangunan, jutaan nama jalan, dan semuanya terus berubah. Jalan baru dibangun setiap hari. Persimpangan diubah. Jembatan dibuat. Terowongan dibuka. Jika data tidak diperbarui, peta akan cepat menjadi usang. Google kemudian bekerja sama dengan berbagai penyedia data pemetaan. Mereka menggabungkan informasi pemerintah, perusahaan pemetaan, citra satelit, dan survei lapangan. Semua data tersebut diproses menggunakan komputer dalam jumlah yang sangat besar. Pada saat yang sama, Google juga mengembangkan sistem pencarian alamat yang jauh lebih cerdas. Kini pengguna tidak perlu mengetahui koordinat atau nama jalan secara lengkap. Cukup mengetik nama tempat, restoran, hotel, sekolah, bandara. Sistem akan berusaha menemukan lokasi yang dimaksud. Inilah salah satu keunggulan terbesar Google Maps dibandingkan layanan lain saat itu. Tanggal 8 Februari 2005 menjadi hari yang sangat bersejarah. Google secara resmi meluncurkan Google Maps. Pada awal peluncurannya, tampilannya terlihat sederhana. Latar belakang putih. Jalan-jalan berwarna kuning dan abu-abu. Tombol zoom. Kotak pencarian. Tidak ada navigasi suara. Belum ada informasi kemacetan. Belum ada street view. Namun di balik tampilannya yang sederhana, Google Maps membawa perubahan besar. Untuk pertama kalinya, orang dapat menggeser peta secara langsung di dalam browser. Memperbesar dan memperkecil tampilan dengan mudah. Mencari alamat hanya dalam hitungan detik. Pengalaman yang sebelumnya terasa lambat kini menjadi jauh lebih cepat. Pengguna internet langsung menyambutnya dengan antusias. Media teknologi menyebut Google Maps sebagai salah satu inovasi paling menarik di internet. Semakin banyak orang mulai meninggalkan layanan peta lama. Namun Google memiliki tujuan yang jauh lebih besar. Mereka tidak ingin hanya menjadi penyedia peta. Mereka ingin membuat representasi digital seluruh dunia. Satu persatu fitur baru mulai ditambahkan. Citra satelit, rute perjalanan, informasi bisnis, foto lokasi, dan berbagai inovasi lainnya. Setiap pembaruan membuat Google Maps menjadi semakin lengkap. Tetapi revolusi terbesar ternyata belum terjadi. Karena pada pertengahan dekade 2000-an, dunia mulai memasuki era baru. Era telepon pintar. Era ketika internet tidak lagi hanya berada di atas meja melalui komputer, melainkan ikut berada di dalam saku setiap orang. Dan ketika Google Maps dipadukan dengan GPS di telepon pintar, cara manusia bepergian berubah untuk selamanya. Perjalanan yang dahulu membutuhkan peta kertas, kompas, dan bertanya kepada orang lain kini dapat dilakukan hanya dengan satu sentuhan jari. Sebuah revolusi navigasi sedang dimulai. Dan dampaknya akan dirasakan oleh miliaran manusia di seluruh dunia. Google Maps dan smartphone, saat dunia ada di genggaman 7. Pada tahun 2005, Google Maps telah menunjukkan bahwa peta digital bisa menjadi jauh lebih praktis dibandingkan peta kertas. Namun saat itu, layanan tersebut masih memiliki satu keterbatasan besar. Google Maps hanya dapat digunakan melalui komputer. Seseorang harus membuka laptop atau komputer desktop terlebih dahulu untuk mencari alamat. Setelah menemukan rute,
banyak orang masih mencetak petanya menggunakan printer. Lembar-lembar kertas itu kemudian dibawa ke dalam mobil sebagai panduan selama perjalanan. Cara ini memang lebih baik dibandingkan atlas jalan, tetapi tetap belum benar-benar praktis. Masalahnya sederhana. Jika pengemudi salah belok, peta tidak bisa langsung memperbaiki rute. Pengguna harus berhenti, membuka kembali komputer, lalu mencari jalur baru. Google memahami bahwa masa depan navigasi tidak berada di atas meja kerja. Masa depan navigasi berada di tangan setiap orang. Pada pertengahan tahun 2000-an, perkembangan telepon seluler berlangsung sangat cepat. Ponsel tidak lagi hanya digunakan untuk menelepon dan mengirim pesan singkat. Perangkat tersebut mulai memiliki layar yang lebih besar. Koneksi internet menjadi semakin cepat. Dan yang paling penting, teknologi GPS mulai dipasang langsung di dalam ponsel. Inilah momen yang mengubah segalanya. Kini sebuah perangkat kecil mampu mengetahui lokasi penggunanya secara real-time. Google segera melihat peluang luar biasa tersebut. Mereka mulai mengembangkan Google Maps versi seluler. Pada awalnya, tampilannya masih sangat sederhana. Namun kemampuan utamanya sudah sangat revolusioner. Untuk pertama kalinya, sebuah ponsel dapat menunjukkan posisi penggunanya langsung di atas peta. Tidak perlu lagi menebak-nebak lokasi. Tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Peta ikut bergerak mengikuti pergerakan pengguna. Kemudian datang tahun 2007. Apple memperkenalkan iPhone. Setahun kemudian, Google meluncurkan sistem operasi Android. Kedua peristiwa tersebut mempercepat revolusi telepon pintar di seluruh dunia. Google Maps menjadi salah satu aplikasi yang paling sering digunakan. Semakin banyak orang mulai meninggalkan perangkat GPS khusus. Mengapa harus membeli alat navigasi yang mahal jika ponsel sudah mampu melakukan hal yang sama? Namun Google tidak berhenti sampai di situ. Perusahaan tersebut terus menambahkan fitur-fitur baru yang membuat pengalaman bepergian menjadi semakin mudah. Salah satu inovasi terbesar adalah navigasi belokan demi belokan atau turn-by-turn navigation. Kini pengguna tidak hanya melihat peta. Mereka juga mendapatkan petunjuk suara. Belok kanan 300 meter lagi. Ambil jalan keluar berikutnya. Anda telah tiba di tujuan. Fitur sederhana ini mengubah cara orang mengemudi. Pengemudi tidak perlu lagi terus-menerus melihat layar. Mereka cukup mendengarkan instruksi. Perjalanan menjadi lebih nyaman dan lebih aman. Namun Google masih memiliki mimpi yang jauh lebih besar. Bagaimana jika seseorang bisa melihat jalan sebelum benar-benar datang ke sana? Ide tersebut terdengar hampir mustahil. Karena untuk mewujudkannya, Google harus memotret hampir seluruh jalan di dunia. Tetapi perusahaan itu benar-benar melakukannya. Google menciptakan kendaraan khusus yang dilengkapi kamera beresolusi tinggi di bagian atapnya. Mobil-mobil ini mulai berkeliling kota. Melewati jalan raya, gang kecil, jembatan, perkampungan, hingga daerah pegunungan. Kamera tersebut mengambil foto ke segala arah. Hasilnya kemudian digabungkan menjadi panorama 360 derajat. Pada tahun 2007, Google memperkenalkan Street View. Fitur ini langsung menarik perhatian dunia. Kini seseorang dapat berjalan secara virtual di sebuah kota yang bahkan belum pernah dikunjunginya. Wisatawan dapat melihat kondisi hotel sebelum memesan. Calon pembeli rumah dapat melihat lingkungan sekitar. Pemilik usaha dapat memperlihatkan lokasi bisnis mereka kepada pelanggan. Street View mengubah peta menjadi pengalaman visual. Bukan sekadar garis dan nama jalan.
melainkan dunia nyata yang dapat dijelajahi dari layar komputer maupun ponsel. Agar layanan tersebut tetap akurat, Google terus memperbarui datanya. Mobil Street View kembali menyusuri jalan-jalan. Di daerah yang sulit dijangkau mobil, Google menggunakan sepeda, sepeda motor, bahkan pejalan kaki yang membawa kamera khusus. Di pegunungan, kamera dipasang pada tas ransel. Di Taman Nasional, kamera dibawa menyusuri jalur pendakian. Di sungai dan kawasan wisata tertentu, kamera bahkan dipasang di atas perahu. Tujuannya hanya satu: membuat dunia dapat dilihat oleh siapa saja, di mana saja. Sementara itu, jumlah pengguna Google Maps terus meningkat. Setiap hari, jutaan orang menggunakan aplikasi tersebut untuk bekerja, berlibur, mengunjungi keluarga, hingga sekadar mencari restoran terdekat. Google kemudian menyadari bahwa jutaan pengguna ini menghasilkan sesuatu yang sangat berharga: data. Setiap ponsel yang bergerak di jalan raya memberikan informasi anonim mengenai kecepatan kendaraan. Jika ratusan kendaraan melambat di lokasi yang sama, sistem dapat memperkirakan bahwa sedang terjadi kemacetan. Sebaliknya, jika kendaraan bergerak lancar, jalan akan ditandai dengan warna hijau. Inilah awal dari fitur informasi lalu lintas secara real-time. Bagi pengguna, hasilnya sangat luar biasa. Google Maps tidak hanya menunjukkan jalan. Ia juga menyarankan rute tercepat berdasarkan kondisi lalu lintas saat itu. Jika terjadi kecelakaan, jika ada jalan ditutup, jika kemacetan mulai terbentuk, sistem akan segera menghitung ulang jalur terbaik. Kemampuan ini hampir mustahil dilakukan oleh peta kertas. Bahkan perangkat GPS generasi awal pun tidak mampu melakukannya. Google Maps perlahan berubah dari sekadar aplikasi navigasi menjadi asisten perjalanan yang cerdas. Ia mampu belajar, mengolah miliaran data, dan memberikan saran terbaik dalam hitungan detik. Namun dampaknya ternyata jauh melampaui dunia navigasi. Google Maps mulai mengubah cara bisnis bekerja, cara wisata berkembang, cara layanan darurat beroperasi, bahkan cara manusia memilih tempat makan, hotel, dan tujuan liburan. Tanpa disadari, aplikasi yang awalnya hanya berfungsi sebagai peta kini telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari miliaran orang. Dan perubahan terbesar itu akan kita lihat pada bab terakhir. Karena Google Maps bukan hanya mengubah cara kita mencari jalan. Ia telah mengubah cara dunia bergerak. Google Maps mengubah dunia dari navigasi menjadi bagian kehidupan sehari-hari 8. Ketika Google Maps pertama kali diluncurkan pada tahun 2005, tidak banyak yang membayangkan bahwa layanan sederhana itu akan menjadi salah satu teknologi paling berpengaruh di abad ke-21. Awalnya, Google Maps hanyalah sebuah peta digital. Fungsinya sederhana: mencari alamat, melihat jalan, menentukan rute. Namun seiring berkembangnya teknologi internet, GPS, dan telepon pintar, Google Maps berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Ia bukan lagi sekadar aplikasi. Ia menjadi bagian dari kehidupan manusia modern. Hari ini, miliaran orang membuka Google Maps hampir setiap hari. Saat berangkat bekerja, saat mencari tempat makan, saat mengunjungi keluarga, saat berlibur ke kota baru, bahkan ketika hanya ingin mengetahui apakah perjalanan pulang akan macet atau tidak. Banyak orang membuka Google Maps tanpa pernah menyadari betapa rumitnya teknologi yang bekerja di balik layar. Setiap detik, jutaan perangkat di seluruh dunia mengirimkan data lokasi secara anonim. Server Google memproses miliaran informasi tersebut. Kecepatan kendaraan,
kepadatan lalu lintas, penutupan jalan, perbaikan jalan, kecelakaan, hingga perubahan arah lalu lintas. Semua data itu dianalisis menggunakan kecerdasan buatan. Dalam hitungan detik, sistem memilih jalur yang dianggap paling cepat. Jika terjadi kemacetan di depan, Google Maps akan menghitung ulang rute secara otomatis. Pengguna seringkali hanya melihat tulisan sederhana. Ditemukan rute yang lebih cepat. Padahal di balik kalimat singkat itu, komputer telah melakukan jutaan perhitungan dalam waktu yang sangat singkat. Perubahan terbesar juga terjadi pada dunia bisnis. Sebelum era Google Maps, menemukan sebuah toko seringkali tidak mudah. Pelanggan harus mengetahui alamat lengkap, mencari papan nama, atau bertanya kepada orang lain. Kini cukup mengetik nama toko. Lokasinya langsung muncul. Jam operasional dapat dilihat. Nomor telepon tersedia. Foto-foto tempat dapat diperiksa. Bahkan ulasan dari ribuan pelanggan lain dapat dibaca sebelum memutuskan datang. Hal ini mengubah cara masyarakat memilih tempat untuk berbelanja, makan, atau berlibur. Usaha kecil pun memperoleh kesempatan yang lebih besar. Sebuah warung sederhana yang berada di gang sempit kini dapat ditemukan oleh wisatawan dari berbagai negara hanya melalui pencarian di Google Maps. Restoran yang memiliki ulasan baik bisa menjadi viral dalam waktu singkat. Hotel yang sebelumnya kurang dikenal dapat memperoleh tamu dari seluruh dunia. Google Maps tidak hanya membantu pelanggan. Ia juga membantu para pelaku usaha berkembang. Di bidang transportasi, dampaknya bahkan lebih besar. Layanan transportasi daring tidak akan berkembang sepesat sekarang tanpa Google Maps dan teknologi navigasi modern. Ketika seseorang memesan kendaraan melalui aplikasi, sistem secara otomatis menentukan lokasi penumpang dan pengemudi, menghitung jarak, memperkirakan waktu penjemputan, menentukan rute terbaik, menghitung estimasi waktu tiba. Semua itu berlangsung hanya dalam beberapa detik. Hal yang sama terjadi pada layanan pengiriman makanan dan paket. Kurir tidak lagi membawa tumpukan peta. Mereka cukup mengikuti petunjuk di layar ponsel. Pelanggan pun dapat melihat posisi kurir secara langsung. Kemudahan ini mengubah kebiasaan masyarakat di seluruh dunia. Di sektor logistik, Google Maps membantu perusahaan menghemat jutaan liter bahan bakar setiap tahun. Rute pengiriman diatur agar lebih efisien. Waktu tempuh dipersingkat. Biaya operasional ditekan. Barang dapat sampai lebih cepat kepada pelanggan. Dalam dunia pariwisata, Google Maps menjadi seperti pemandu wisata pribadi. Wisatawan dapat menemukan tempat-tempat menarik yang sebelumnya sulit diketahui. Mereka bisa membaca ulasan pengunjung lain, melihat foto terbaru, mengetahui jam buka, bahkan mengecek tingkat keramaian suatu lokasi sebelum datang. Semua informasi tersebut tersedia hanya dalam satu aplikasi. Tidak mengherankan jika banyak wisatawan mengatakan bahwa mereka hampir tidak pernah lagi membawa peta kertas saat bepergian. Namun perjalanan Google Maps tidak selalu mulus. Semakin besar pengaruhnya, semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi. Masalah privasi menjadi salah satu perhatian utama. Google harus memastikan bahwa data lokasi pengguna dikelola dengan aman. Street View juga pernah memicu perdebatan karena kamera yang digunakan terkadang menangkap wajah orang atau nomor kendaraan. Untuk mengatasi hal tersebut, Google mengembangkan teknologi yang secara otomatis mengaburkan wajah manusia dan plat nomor kendaraan sebelum gambar dipublikasikan. Selain itu, Google terus memperbarui sistem keamanannya agar pengguna memiliki kendali atas data lokasi mereka sendiri. Sementara itu,
perkembangan teknologi terus berlanjut. Google Maps kini tidak hanya menunjukkan jalan untuk mobil. Ia juga memberikan rute bagi pejalan kaki, pesepeda, pengguna transportasi umum, bahkan kendaraan listrik dengan mempertimbangkan lokasi stasiun pengisian daya. Di beberapa kota, Google Maps juga membantu pengguna memilih jalur yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi karbon. Semua inovasi ini menunjukkan bahwa Google Maps terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Kini para insinyur Google juga memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat navigasi menjadi semakin cerdas. Sistem dapat mengenali perubahan jalan lebih cepat, memahami pola lalu lintas, memberikan estimasi waktu yang semakin akurat, bahkan membantu pengguna menemukan pintu masuk gedung atau lokasi parkir yang lebih tepat. Melihat perkembangan tersebut, sulit membayangkan bagaimana kehidupan modern tanpa Google Maps. Bayangkan jika suatu hari aplikasi itu tiba-tiba menghilang. Banyak orang mungkin kembali tersesat. Kurir membutuhkan waktu lebih lama untuk mengirim barang. Wisatawan kesulitan menemukan tujuan. Kemacetan meningkat karena jutaan pengemudi kehilangan panduan rute tercepat. Hal itu menunjukkan bahwa Google Maps telah menjadi bagian dari infrastruktur digital dunia. Yang menarik, semua ini berawal dari ide sederhana: membuat peta yang bisa digeser di layar komputer. Tidak ada yang menyangka bahwa inovasi kecil itu akan berkembang menjadi teknologi yang digunakan miliaran orang setiap hari. Google Maps telah mengubah cara manusia melihat dunia, mengubah cara manusia bepergian, mengubah cara bisnis beroperasi, dan mengubah cara kita menemukan tempat-tempat yang sebelumnya terasa begitu jauh. Dari sebuah peta digital sederhana, lahirlah salah satu inovasi paling penting dalam sejarah internet. Dan hingga hari ini, setiap kali kita membuka aplikasi itu untuk mencari jalan, kita sedang menggunakan hasil dari puluhan tahun perkembangan teknologi, mulai dari satelit GPS, internet, kecerdasan buatan, hingga pemetaan digital berskala global. Google Maps bukan sekadar aplikasi penunjuk arah. Ia adalah bukti bahwa teknologi mampu menghubungkan manusia, tempat, dan informasi menjadi satu kesatuan yang membuat dunia terasa jauh lebih kecil. Penutup. Terima kasih telah mengikuti kisah bagaimana Google Maps mengubah cara bepergian. Dari peta kertas yang mudah sobek hingga navigasi real-time yang kini ada di genggaman, perjalanan Google Maps menunjukkan bagaimana sebuah inovasi dapat mengubah kebiasaan miliaran manusia di seluruh dunia. Jika kamu menyukai video tentang sejarah teknologi, internet, dan inovasi yang mengubah peradaban, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Bagikan juga video ini kepada teman-temanmu agar semakin banyak orang mengetahui bahwa aplikasi yang mereka gunakan setiap hari ternyata memiliki sejarah yang luar biasa. Dan tuliskan di kolom komentar, teknologi apa lagi yang ingin kamu ketahui kisah di balik terciptanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan teruslah menjelajahi sejarah, karena di balik setiap teknologi yang kita gunakan hari ini, selalu ada kisah panjang yang mengubah dunia.